pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusemawi, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini di antaranya LPS jamin simpanan di bank maupun polis asuransi. Informasi lainnya, KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi, penyeberangan Sabang normal. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lau Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, lembaga penjamin simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank, termasuk polis asuransi. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri. Lembaga Penjaminan Simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank, termasuk polis asuransi dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif pada Programa 1 RRI Banda Aceh dengan topik peran dan fungsi LPS pasca amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK yang berlangsung pada Jumat 10 Juli 2026. Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Aditya Eri Wibowo menyampaikan, per tanggal 17 Juni amandemen RUU P2SK telah disahkan menjadi UU 4 tahun 2026 tentang perubahan P2SK. Adapun perubahan yang sangat signifikan terdapat pada sektor penjaminan asuransi, di mana sebelumnya UU P2SK telah mengatur bahwa LPS melakukan penyelesaian terhadap asuransi yang dicabut izin usaha. Kewenangan tersebut diperkuat menjadi resolusi perusahaan asuransi dan asuransi syariah. Artinya LPS bisa melakukan penyelamatan terhadap perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut bermasalah. Yang tadinya masih berbentuk draft RUU, saat ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang amandemen atau perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kalau kita lihat timelinenya memang masih cukup pendek gitu ya, selama 3 tahun, namun perubahannya cukup signifikan. Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Muhammad Dipo Pradana menambahkan bahwa menyimpan di bank adalah salah satu instrumen finansial yang paling aman karena dijamin LPS. Ketentuannya adalah maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Pada hari ini bagian dari upaya kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat begitu, bahwasanya menabung di bank itu pada dasarnya aman. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo LPS di 154, website www.lps.go.id atau menghubungi akun media sosial LPS. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, SMP Negeri 5 Lok Sumawe siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026
Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan. Sebanyak 256 siswa baru SMP Negeri 5 Loksmawe siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Rama tahun ajaran 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ini dipastikan berjalan aman, nyaman, dan ramah anak tanpa adanya praktik perpeloncoan maupun pemungutan biaya. Kepala SMP Negeri 5 Loksmawe Asnani menyatakan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini merujuk pada regulasi terbaru pemerintah, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang panduan MPLS Rama. Asnani menjelaskan materi MPLS dipadukan antara materi wajib secara nasional seperti Gerakan 7 Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria dengan pengenalan karakteristik serta budaya khas sekolah yang bernuansa Islami. Acaranya itu ada yang materi wajib dari pemerintah tuh, ada juga materi yang ada di SMP 5. Budaya-budaya sekolah kan beda-beda. Di SMP 5 budayanya Islami, begitu nanti yang akan diperkenalkan. Kalau ada materi wajib dari pemerintah itu seperti Gerakan 7 Gerakan Anak Indonesia Hebat. Kemudian ada Pagi Ceria itu. Jadi ada petunjuknya juga. Ada buku petunjuk yang harus kami pegang untuk dilaksanakan di sekolah. Pada tahun ajaran 2026 ini, Asnani menambahkan SMP Negeri 5 Loksmawe menerima 256 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 8 rombongan belajar rombel di mana masing-masing kelas diisi oleh 32 siswa. Seluruh rangkaian kegiatan MPLS akan dipusatkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan pemateri dari pihak internal maupun eksternal. Untuk menjamin konduksivitas, sekolah menunjuk panitia khusus dari unsur guru pilihan, termasuk guru bimbingan konseling BK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, sejumlah rangkaian acara akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebagian besar acara akan dipusatkan di lapangan Musara Alun, Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mematangkan persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rapat di Gedung Oprum Setdakap Kamis pagi. Kepala Bagian Prokopim Setdakap Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan sejumlah acara direncanakan kembali digelar, baik untuk rangkaian kegiatan inti maupun perayaan untuk memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia. Disebutkan rangkaian acara diantaranya penaikan dan penurunan bendera merah putih, zikir serta doa bersama, upacara pawai Sabtu, karnaval budaya, pesta rakyat, gebiar UMKM hingga pacuan kuda tradisional Gayo. Rahmat menjelaskan untuk peringatan HUT tahun ini akan kembali dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon yang sedang dalam proses renovasi setelah dalam beberapa tahun terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap. Walaupun fisik nanti belum selesai sempurna, kita akan tetap laksanakan pelaksanaan 17 di lapangan Musara Alun. Diperkirakan sebelum upacara di lapangan Setdakap, kita peserta upacara sekitar 800 sampai 1000 peserta. Karena arahan Pak Bupati juga, pelaksanaan ini mengambil konsep pesta rakyat, jadi semua masyarakat bisa hadir di lapangan Musara Alun. Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga menyebutkan kembali digunakannya lapangan Musara Alun sebagai pusat lokasi perayaan HUT RI tahun ini agar suasana kemerdekaan dapat lebih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Kenapa saya membuat ide mengalihkan dari lapangan Setdakap ke Musara Alun? Kita akan kembalikan rohnya seperti dulu lagi, karena di situ ada kalimat perayaan. Kalau ada kalimat perayaan, berarti ada masyarakatnya. Kalau ada masyarakat, berarti ada UMKM. Berarti simbol dari peringatan 17 Agustus ini bukan hanya upacara, tapi ada ekonomi di situ. Terkait kegiatan Bazar UMKM dan Pesta Rakyat sendiri dijadwalkan berlangsung di Musara Alun, khusus untuk Pesta Rakyat. Selain menampilkan sejumlah penyanyi asal Tanoh Gayo, juga ada atraksi seni dan budaya dari 14 kecamatan. Adapun pelaksanaan pacuan kuda tradisional Gayo digelar di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Kecamatan Pegasing, pada 24 Agustus 2026 setelah seluruh rangkaian acara lainnya selesai diselenggarakan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, sejumlah reje kampung di Kecamatan Bukit ikut acara serah terima jabatan.
Camat Bukit minta para RJ Gampung untuk membenahi administrasi serta meningkatkan pelayanan publik. Lengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. Camat Bukit Syahrian meminta seluruh RJ kampung definitif di Kecamatan Bukit segera menjalankan program prioritas pemerintahan kampung dengan membenahi administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan usai pelaksanaan serah terima jabatan bedel kampung kepada RJ kampung definitif. Syahrian menegaskan, para RJ diharapkan segera menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengelola dana kampung secara transparan dan akuntabel, serta mendorong pemberdayaan ekonomi warga. Selain itu, ia juga meminta pemerintah kampung menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi yang mendukung program pembangunan pemerintah Kecamatan Bukit. Dan kami berpesan jalankan tugas dengan penuh integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Rangkul seluruh masyarakat, bangun komunikasi yang baik, serta manfaatkan setiap potensi kampung untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Menurutnya, pergantian pemimpin merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan, sehingga seluruh unsur pemerintah kampung harus terus bekerja sama dan memberikan dukungan kepada RJ kampung yang baru demi kepentingan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Kehadiran 2 armada Roro mengurangi antrian kendaraan sekaligus memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh tiket penyeberangan. Lengkapnya dilaporkan Diah Novritaria. Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Balohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi. Kehadiran 2 kapal Roro membuat antrian kendaraan berkurang dan pelayanan penyeberangan Sabang Banda Aceh menjadi lebih lancar. Warga Sabang Nasir mengatakan beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 membawa perubahan positif terhadap layanan penyeberangan. Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah memperoleh tiket dibandingkan saat hanya 1 kapal yang beroperasi. Ada kapal Aceh Hebat berjalan kemarin dan hari ini kemacetan sudah terurai sedikit. Jadi yang pesan tiket pun nggak terlalu repot lagi. Kita beli tiket pun udah pagi kita beli, sore udah ada tiket. Ya, malam kita beli. Kalau kemarin tuh kan bisa sampai 2 hari kita baru itu full semua kan. Kalau sekarang udah aman lah. Bertambahnya kapal Roro tidak hanya memperlancar arus penumpang dan kendaraan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemesanan tiket secara daring. Calon penumpang yang sebelumnya harus menunggu hingga 2 hari, kini dapat memperoleh jadwal keberangkatan dengan lebih cepat. Sementara itu, wisatawan asal Lok Semawe Aya mengaku tidak lagi mengalami kesulitan saat memesan tiket untuk kembali ke daerah asalnya. Ia merasakan pelayanan penyeberangan menjadi lebih baik sejak 2 kapal kembali beroperasi. Untuk di minggu ini kami lancar untuk pembelian tiket online, jadi kami bisa beli tiket pulang juga, terus nggak ada kendala apa-apa sih Bang. Tapi kalau di minggu kemarin itu, minggu yang lalu itu susah untuk beli tiket, jadi jadwal jamnya itu nggak keluar. Jadi kami susah beli tiket, nggak ada jadwal jam pergi dan jadwal pulangnya pun nggak ada. Kalau untuk minggu ini, alhamdulillah kami nggak ada khawatirnya lagi untuk pulang, jadi udah ada dapat tiket online. Udah lancar. Masyarakat berharap operasional 2 kapal Roro dapat terus dipertahankan agar layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh tetap berjalan lancar. Dengan tersedianya 2 armada, kebutuhan transportasi laut warga dan wisatawan diharapkan dapat terus terpenuhi secara optimal. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.
Pendengar, Wali Kota Subulu Salam dan Bupati Aceh Singkil desak KPU Republik Indonesia bentuk dapil khusus gabungan demi keterwakilan politik proporsional. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Wali Kota Subulu Salam Haji Rashid Bancin mendatangi kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Rombongan diterima langsung Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia yang turut didampingi Wakil Ketua KIP Aceh Haji Iskandar Agani. Fokus pertemuan itu memperjuangkan keterwakilan politik yang lebih proporsional bagi masyarakat. Wali Kota Subulu Salam Haji Rashid Bancin menegaskan langkah itu diambil karena selama ini aspirasi pembangunan untuk wilayah ujung barat selatan Aceh sering kali tenggelam. Ia juga menilai penyesuaian dapil penting agar ada legislator yang fokus mengawal anggaran dan kebijakan untuk daerahnya. Yang paling menderita, mohon maaf, adalah Aceh Singkil. Sudah 20 tahun tidak pernah mendapat porsi DPRA untuk provinsi. Subulu Salam periode ini saja kosong. Maka kami satu rukun orang Subulu Salam dan Singkil ini susah mencari suara di dua kabupaten kota tersebut, di Aceh Selatan dan Atia. Maka kami ingin pecah dapil karena memang sengsara sekali kami tidak ada duduk di DPRD provinsi ini. Kami namanya DPRA. Hajat kali paling utama adalah ini. Kami perlu berpandang lebar. Kondisi kami ini sangat urgent. Contoh pembangunan di Aceh Singkil juga harus disupport daripada DPR. Dulu anggaran yang dikasih 30 M Singkil, terakhir tinggal di 10. Dulu kami dijanjikan oleh pemerintahnya di eksekutif untuk Salam itu 37 M. Realita fakta kami terima hanya sekitar 23. Begitu kira-kira. Kenapa? Karena di Lebih lanjut, Rashid menjelaskan tanpa keterwakilan kuat di Parlemen Provinsi dan Pusat, percepatan pembangunan di Subulu Salam dan Aceh Singkil akan terus tertinggal. Usulan dapil bersama ini dinilai solusi konkret berdasarkan kebutuhan sosiologis masyarakat Kota Subulu Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Demikian, Juprianto melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.